Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi yufarrihu qulubana wa qulubal muslimin bidukhuli syahr Ramadan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-karimul mannan wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mustafa min adnan. Allahumma fasholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan. Amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabil faqad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man fariha bi dukhuli Ramadan harramallahu jasadahu ala niran. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri warfa' li qadri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi jaysina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa ijzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghna bil ilmi wa zaina bil hilmi wa akrimna bit taqwa jamila bil afati ya rahimin. Allahumma akrimna bi nuril fahmi wa akhrijna min dhulumatil wahmi waftah lana bab rahmatik wa anshur alaina hikmataka ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ahlad darat wa ya ahlan naubah wa ya ahlan nur. Ma'asyiral hadirin wal hadirat, ma'asyiral aba wal ummahat, ma'asyiras shaimin as-shaimat, hafizakumullah wa ra'akumullah wa ja'alana wa iyyakum min ibadihil muttaqin bisyami hadza syahril 'adzim wa bijahi sayyidil mursalin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah wa syukurillah, senantiasa kita manjatkan puja dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menyampaikan kita kepada tamu istimewa, kepada bulan yang istimewa, bulan yang dispesialkan oleh Allah untuk kita. Karena bulan ini adalah bulan kita, bulan umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mana beliau pernah bersabda, syahrul Rajabu syahrullah wa sya'banu syahri wa ramadhanu syahrul ummati. Tak lupa salawat beriring salam senantiasa kita peruntukkan kepada Nabiuna wa Habibuna wa Syafi'una wa Qurrata A'yunina Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat, para pengikut beliau hingga bangkitnya hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Masyarul hadirin wal hadirat, hafizana wa hafizakumullah. Kita sekarang berada di tanggal 4 Ramadan 1446 Hijriah. Berarti kita masih di awal-awal Ramadan. Rasulullah SAW dalam mukadimah tadi menganjurkan kita untuk senang, gembira dengan masuknya, dengan datangnya bulan suci Ramadan. Karena gembira saja mendapatkan ganjaran harramallahu jasadahu ala niran. Barang siapa man fariha bidukhuli Ramadan harramallahu jasadahu ala niran. Barang siapa yang gembira dengan masuknya bulan Ramadan, Allah haramkan jasadnya tersentuh api neraka. Senang gembira dengan nikmat Allah, dengan karunia Allah, dengan anugerah Allah, itu memang dianjurkan dalam agama. Tertera di dalam Al-Quran, qul bifadlillah wa bidzalika wa bi rahmati fa bidzalika fal yafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Katakanlah wahai Nabi Muhammad, dengan adanya karunia dari Allah dan dengan adanya rahmat kasih sayang dari Allah, hendaknya mereka senang, gembira dengan karunia, dengan rahmat tersebut. Gembira dengan karunia Allah, gembira dengan rahmat dari Allah, apalagi 10 pertama adalah rahmat Allah Ta'ala. Itu lebih baik daripada harta yang dikumpulkan, lebih baik daripada uang yang ditabung, baik di bank maupun di dalam rumah. Senang, gembira
senang gembira dengan kelahiran Nabi Muhammad saja, Masya Allah. Pokoknya anugerah dari Allah harus kita senang, gembira. Itu salah satu daripada bentuk syukur kita atas nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita. Masyarul hadirin, hafidhana wa hafidhakumullah. Bagaimana kita tidak gembira dengan datangnya bulan suci Ramadan? Karena banyak sekali karunia, keberkahan, kebaikan yang terhimpun di bulan Ramadan. Sampai-sampai Nabi bilang, yang mana ini hadis bersumber dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul law ta'lamu ummati ma fi Ramadan la tamannau an takuna sanatu kulluha Ramadan. Andai kata umatku mengetahui betul-betul apa yang terdapat di bulan Ramadan, mengetahui betul-betul tahunian, bukan setengah-setengah tahu, karunia, nikmat, keberkahan, kebaikan yang terdapat di bulan Ramadan, pasti mereka berangan-angan berharap kepada Allah. Itu hanya berharap hanya kepada Allah. Tidak perlu berharap kepada selainnya. Kalau berharap pada selainnya pasti mendatangkan kekecewaan. Pastilah mereka berangan-angan berharap-harap agar supaya 1 tahun penuh adalah tahun Ramadan. Bukan hanya bulan Ramadan tapi tahun Ramadan. Karena kebaikan di dalam Ramadan terhimpun, ketaatan kepada Allah diterima. Doa-doa di bulan Ramadan mustajab. Doa shaim mustajab, sering kita dengar itu dalam hadis. Doanya orang berpuasa mustajab. Apalagi puasa di bulan Ramadan, berlipat-lipat mustajab gitu. Apalagi ketika kita berbuka di luar Ramadan saja, doa mustajab saat ijabah ketika menjelang zuhur, ketika menjelang maghrib, antara maghrib dan isya, di waktu sahur sampai terbitnya fajar, yaitu ketika Rasulullah SAW lahir, waktu yang berkah, apalagi di bulan Ramadan. Doa-doa mustajab telah mujarrab, telah terbukti. Ini pengalaman pribadi, pernah sakit kencing batu, ya mungkin sebagian jamaah tahu. Mungkin dulu pernah diceritakan. Kalau di luar Ramadan, kalau sakit pasti kita berdoa. Tak tahan sakitnya kan, berdoa. Lama sembuhnya, lama keluar batunya. Tapi pas penyakit itu menyerang kita di waktu bulan Ramadan, sengsara nak dibatalkan puasa, sayang. Berdoa terus. Sampai termimpi-mimpi, dalam mimpi dianjurkan makan buah semangkuk. Jadi akhirnya pas maghrib minta di jus semangkuk diminum, sholat maghrib, tahu-tahu ada rasa pengen ngencing, masuk ke toilet, pas kencing set atau keluarnya. Dia semasa sakit itu jelas berdoa terus, benar-benar membutuhkan Allah agar supaya dihilangkan penyakit. Apalagi yang kita pinta yang ringan-ringan, cepat terkabulnya. Nyeri di badan, Allah hilangkan penyakitnya di badan. Insya Allah tidak lama itu sembuh. Tidak berhari-hari ya sakitnya itu. Kemarin sakit kaki, pegel-pegel apa ini mah, pegel-pegel apa untuk adaptasi puasa Ramadan apa karena makan nasi 2 kali, karena sebelum Ramadan makan nasi cuma siang baik, kalau malam tidak lagi makan nasi. Mengurangi karbohidrat deh. Nah, karena puasa ini buka makan nasi, sahur makan nasi juga, jadi berdoa. Jadi terawih itu kemarin itu sakit kaki, berdoa. Mustajab hilang, alhamdulillah. Jadi jangan tak yakin. Apa keluhan kita sekarang sakit, berdoa. Tiap saat insya Allah mustajab.
Dan dosa-dosa di bulan Ramadan diampuni. Karena bulan Ramadan syahrul maghfirah, syahrul taubah, kita bertobat, diterima tobatnya oleh Allah Ta'ala. Wal jannatu mushtaqatun lahum. Dan surga merindukan umat Nabi Muhammad SAW yang berpuasa, yang berqiyamul lail. Bahkan bidadari-bidadari dalam surga berhias diri menyambut suami-suami. Siapa suami-suami kami sudah berhias diri. Suami-suami bidadari yang melaksanakan puasa Ramadan, yang qiyamul lail, yakni sholat tarawih di bulan Ramadan. Telah dalam doa tarawih kita wabihurin inin mutazawwijin, boleh wabihurin inin atau dalam lafaz yang wamin huril in mutazawwijin, minta dijadikan mutazawwijin bihurin in. Dalam satu hadis mengenai surga merindukan 4 golongan. Al jannatu tastaqu ila arba'ati nafarin. Surga itu merindukan kepada 4 golongan manusia. Hafizul lisan, orang yang menjaga lidahnya dari bahaya lidah, dirindukan oleh surga. Wa mut'imul ji'an, orang yang memberi makan orang-orang yang lapar, dirindukan oleh surga. Wa talil Quran, orang yang membaca Al-Quran, dirindukan oleh surga. Dan terakhir, wa shaimu Ramadan, orang yang berpuasa di bulan Ramadan, dirindukan oleh surga. Apalagi kita 4-4-nya kita amal juga di bulan Ramadan. Kita jaga lidah, jangan sampai riba, jangan sampai ini, karena itu bisa menghilangkan pahala puasa yang kita jalani. Kita jaga lidah, kita beri makan orang yang lapar, apalagi yang berbuka nih, nah beli ke yang haji-hajinya beli ke nasi bungkus, taruh di masjid, musola yang nak buka, dapat nasi bungkus, mengenyangkan orang berpuasa luar biasa. Yang lagi lapar-laparnya kan, karena puasa. Dan juga membaca Al-Quran, jelas kita Ramadan membaca Al-Quran. Orang yang di bulan Ramadan, kata guru kami sama Tusabi, orang yang di bulan Ramadan datang tapi dia tidak baca Quran, itu adalah orang tanda dia orang yang celaka. Celaka alias celaka dunia akhirat. Seharusnya di bulan Ramadan memang bulan Quran dianjurkan membaca, tapi dia puasa tapi tidak mau baca Quran. Puasa imu Ramadan, dan kita juga di bulan Ramadan puasa di bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita diberi oleh Allah Ta'ala taufik untuk menjalankan puasa sampai akhir Ramadan, amin. Ya, tanpa ada penyakit yang menyebabkan kita terhalang untuk berpuasa di bulan Ramadan. Dalam satu hadis mengenai keutamaan dalam datangnya bulan suci Ramadan, Nabi bersabda, "Idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah wa ghulliqat abwabun nar wa suffidatish syayatin." Sering kita dengar hadis ini dari tahun-tahun yang lalu. Apabila telah masuk bulan Ramadan, maka pintu-pintu surga, dari surga Firdaus sampai surga Darussalam dibuka lalu. Pintu-pintu neraka, dari neraka Jahanam paling atas sampai neraka Hawiyah, itu ditutup lalu. Dan setan-setan dibelenggu. Kalau ada pertanyaan, mengapa kita kalau bulan Ramadan segalanya mudah, gampang, tidak berat melaksanakan ibadah-ibadah, amal-amal soleh, baca Quran, enteng. Coba di luar Ramadan, alangkah beratnya melawan nafsu ini. Maju mundur ini, nak baca, nak kaget, nak baca, nak tidak. Kadang kalah oleh nafsu kita. Nak tahajud, nak idak. Nak duha tu idak. Kaget belah. Hari ini. Seperti wong yang nak pengen diet. Dalam videonya pengen diet. Cuman di depan mata ini, makanan, hobi dia kan. Besok diet, sekarang kaget. Laju akhirnya makan yang disukai. Kapan nak dietnya? Istilahnya begitu. Jadi kalau ada pertanyaan, ngapa gampang, mudah?
Kalau ada jawabannya, oh mungkin karena kalau terawih kita gampang, mudah, enteng. Karena kan berjamaah. Tapi itu jawaban kurang tepat, kata guru kami. Karena setelah pulang dari terawih, rasa enteng untuk ibadah itu masih tidak hilang. Memang segala sesuatu kalau dilakukan berjamaah enteng kan. Kita enteng puasa, kadang gami-gami puasa. Cobalah kalau puasa sunnah, yang lain tidak puasa, kita puasa. Ada undangan pula. Ayo nak batalkan ada undangan. Pakai alasan. Kan kita ini kan ini dapat undangan. Ayo batal ke puasa sunnah juga. Hanya batal di saat itu. Tidak tahan nengok kawan sana sini makan ngiler kan. Hanya batal. Tapi itu kurang tepat jawaban. Kata guru kami, jadi karena pintu-pintu surga semuanya dibuka di alamil malakut, maka berpengaruh kepada alam kita sehingga kita enteng. Lagi pula pintu-pintu neraka ditutup. Itulah yang menyebabkan kita enteng beramal, beribadah, tidak berat seperti sebelum Ramadan. Dan juga pengganggu kita ini, penghalang kita untuk ibadah itu, setan itu dibelenggu, dirantai. Jadi ada kata yang menghalangi kita, ada kata yang tarik mundur. Itulah jadi gampang. 4, cuman dari situ ada satu pertanyaan. Kalau setan-setan di bulan Ramadan ini dirantai, dibelenggu, tapi masih ada yang pembunuhan, masih ada yang korupsi. Dengar berita 1.000 triliun. 1.000 triliun, Masya Allah dikorupsi. Bukannya yang kemarin apa? 271 miliar. Ini bukan miliar lagi, triliunan. 1.000 triliun dikorupsi. Masya Allah. Kok masih? Nah, ini kalau ada timbul pertanyaan demikian, padahal dalam hadisnya setan-setan dibelenggu, kok masih ada yang berbuat jahat, masih ada yang budak-budak tabungan, padahal sudah dipasang itu pos polisi di dulu itu. Masih ada yang tawan. Gimana? Apa minggu panjang men, nak keluar nak cari sendi al-mustahidin, nengok di depan lorong Tangguh aja, banyak yang budak-budak sambil apa ngangkat pedang, ayo lewat lagi, lewat apa lu lembaga beda entas lah, mbak apa ngecek kebala, mbak amannya mbak. Walaupun kita lewat situ tidak diganggunya, mereka ngerti dah. Ini mbak. Kenapa? Padahal setan-setan dibelenggu. Nah ini bukti setan dibelenggu, tapi mereka masih berbuat jahat, berbuat kriminal, berarti apa? Jangan nyala ke setan. Kalau sebelum Ramadan aku berbuat maksiat, aku berbuat kriminal, karena diganggu, digoda oleh setan. Nah sekarang setannya dibelenggu, pasti baik. Jadi jangan nyala ke setan. Berarti dia itu punya nafsu amarah yang tidak bisa dikendalikannya. Makanya benar kata Nabi, Nabi bersabda, ada aduwika nafsu kallati baina jambaika. Nafsu yang paling kau sulit untuk kalahkan, nafsu yang paling bebuyutan bagimu adalah musuh yang paling bebuyutan bagimu adalah nafsumu yang ada di antara dua lambung. Musuh kita kan ada yang kelihatan, ada kelihatan. Musuh yang kelihatan, nafsu kita itu yang paling berat. Yang kedua setan. Kalau nafsu yang kelihatan, kafir. Kalau munafik kelihatan enggak? Munafik. Ya, musuh dalam selimut ya. Padahal Allah bilang inna syaitana lakum aduwwum mubin. Sebenarnya syaitan bagi kalian musuh nyata. Terasa gangguan, tapi tidak kejinguan baik. Kalau kejinguan pacak kita gocok itu. Kalau nganggu gitu, menyesatkan kita. Nah itu penyebabnya. Idza dakhala Ramadan, futihat abwaabul jannah, wa ghulqat abwaabun nar, wa suffilatis syayatin. Ketika datangnya Ramadan, dalam suatu hadis Nabi bersabda,
idza halla hilalu Ramadan sahal arsyu wal kursi wal malaikatu wa ma dunahum yaquluna tuba li ummati Muhammadin alaihi salatu wassalam bima indallahi ta'ala lahum minal karamah wastaghfarat lahumus syamsu wal qamaru wal kawakib wat tuyuru fil hawa was samaku fil ma wa kullu dhi ruhin ala wajhil ardi fil laili wan nahar illa syayatin alaihimul la'nah fa idza asbahu la yatrukullahu ta'ala ahada minhum illa yughfaru lahu wa yaqulu Allahu lil malaika ij'alu salatakum wa tasbihakum fi Ramadan li ummati Muhammadin alaihi salatu wassalam. Dalam satu khabar, apabila telah terbit bulan sabit Ramadan, maka arsy, di bawah arsy kursi dan para malaikat yang menghuni langit-langit dari langit pertama sampai langit ketujuh, semua malaikat berteriak. Begitu juga yang selain dari mereka. Mereka berteriak, mereka mengumandangkan dengan suara keras. Tuba li ummati Muhammadin alaihi salatu wassalam. Beruntunglah bagi umat Nabi Muhammad SAW. Beruntunglah jadi umat Nabi Muhammad SAW di bulan Ramadan. Beruntunglah bagi umat Nabi Muhammad SAW mendapatkan kemuliaan dari sisi Allah Ta'ala untuk mereka. Jadi Allah memberikan karamah, kemuliaan bagi kita umat Nabi Muhammad SAW dengan datangnya bulan suci Ramadan. Bukan itu saja, matahari yang terbit dari arah timur terbenam di arah barat, bulan, bintang-bintang, termasuk bintang kejora, bintang atorik, wasama iwatorik, wama adro, bintang atorik, bintang yang terdengar suaranya ditemukan oleh orang-orang NASA. Ada planet, ada bintang yang suaranya seperti orang ngetuk pintu. Bintang atorik. Kalau bersumpah demi bintang atorik, bintang kejora. Dan mengatakan bintang Kartika. Itu matahari, bulan, bintang-bintang, burung-burung yang terbang di udara, ikan yang berenang di air. Dan setiap yang bernyawa di atas permukaan bumi di siang hari dan di malam hari semuanya beristighfar untuk umat Nabi Muhammad SAW. Bukan hanya malaikat, ya. Semua beristighfar, minta ampun untuk umat Nabi. Benar-benar memang benar-benar niat Allah spesialkan kita diberikan bulan Ramadan ini. Alhamdulillah wa syukurillah ala dukhuli Ramadan. Kecuali yang tidak beristighfar, tidak senang, yaitu syaitan. Kenapa di bulan Ramadan syaitannya dibelenggu? Apa tidak benci sama kita? Tidak senang, tidak. Maka apabila di waktu pagi tidaklah Allah Ta'ala meninggalkan seorang pun dari umat Nabi Muhammad kecuali diampuni oleh Allah. Dapat ampunan tiap hari di bulan Ramadan, dapat ampunan dari Allah Ta'ala. Allah berfirman kepada para malaikat, ija'alu sholatakum, wahai para malaikatku, jadikanlah sholawat kalian, tasbih kalian di bulan Ramadan ini khususkan untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malaikat ngirim pahala sholawat tasbihnya untuk kita umat Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah wa syukurillah. Aku tidak senang, aku tidak gembira menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya dalam kitab Al-Fawaidul Mukhtar itu kita dianjurkan kalau bisa tiap hari mengucapkan kalimat Alhamdulillah alladzi ja'alana min ummati Sayyidina Muhammad SAW. Sebelumnya Alhamdulillah ala nikmatil Islam wa kafa biha min nikmah. Allah segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita nikmat Islam, dan nikmat Islam adalah cukup nikmat yang terbesar bagi kita. Baru alhamdulillahilladzi ja'alani min ummati Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masyarul hadirin, dihikayatkan ada seorang lelaki yang bernama Muhammad. Dia semasa hidupnya dia tidak mau sholat. Tapi kalau masuk bulan Ramadan, dia menghiasi
dirinya dengan memakai pakaian-pakaian yang bagus, memakai minyak wangi. Nah, pakai minyak wangi kalau sekarang hukumnya makruh. Tapi kalau sebelum fajar dibolehkan. Walaupun ada perbedaan ulama yang mengatakan tidak apa-apa. Apalagi ada yang ulama mengatakan kalau hari Jumat tidak apa-apa, kalau Ramadan untuk sholat Jumat. Mungkin kalau yang bau badannya tidak bisa dihilangkan dengan sabun, oke lah boleh memberi pendapat ulama yang membolehkan untuk menghilangkan bau badan supaya wong yang di kanan kiri kita tidak tercium bau badan kita yang tidak enak, tidak sedap. Karena orang-orang itu kan beda-beda bau badannya. Ada yang maaf ini jangan singgung ini. Kalau yang sudah badannya gemuknya obesitas gemuk nian biasanya, nah cocok tuh itu pakai minyak wangi itu. Jadi Muhammad ini menghiasi dirinya dengan memakai baju-baju yang baru, baju-baju bagus, memakai minyak wangi. Dia mulai sholat, dia mulai mengkodok apa yang terluput darinya dari kewajiban yang memang harus dia jalankan. Dia mengkodok seluruhnya. Lalu ada yang berkata kepada dia, mengapa engkau melakukan ini? Di giliran datang Ramadan, engkau menghiasi diri, engkau mulai bertobat, engkau mulai beramal, beribadah. Dia menjawab, ini adalah bulan taubat, bulan rahmat, bulan barokah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala mengampuni dosaku dengan keutamaan bulan ini. Maka dia meninggal, dilihat dalam mimpinya oleh seseorang, dan orang itu bertanya kepada dia, yang mana dia ini sudah meninggal, apa yang Allah perbuat terhadapnya. Maka beliau di dalam mimpi seseorang itu menjawab, Allah Tuhanku mengampuni aku dengan sebab aku menghormati, mengagungkan bulan Ramadan. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu dari Nabi kita SAW mengenai yang kita laksanakan sekarang ini, man hadara majlisal ilmi fi Ramadan kataballahu ta'ala bikulli qadamin ibadatas sana. Wa yakunu ma'i tahtal arsy wa man dawama 'alal jama'ah fi Ramadan a'tahu Allah ta'ala bi kulli raq'atin madinatan tumla'u min ni'amillahi ta'ala wa man barra walidayhi fi Ramadan yanalu nazarallah birrahmah wa ma min imra'atin tatlubu ridha zawjiha fi Ramadan illa walaha sawabu Maryam wa Asiyah wa man qada hajata akhihil muslim fi Ramadan qadallahu ta'ala lahu alfa hajatin yaumal qiyamah. Barang siapa yang menghadiri majelis ilmu di bulan Ramadan, khusus menghadiri majelis ilmu di bulan Ramadan. Majelis ilmu adalah raudhah min riyadil jannah. Idza marartum bi riyadil jannah farta'u qila wa ma riyadil jannah ya Rasulullah qala majalisul ilmi wa fi riwayatin hilaqul dzikri atau majalisul dzikri. Taman surga. Apalagi di bulan Ramadan. Siapa saja yang menghadiri majelis ilmu di bulan Ramadan, niscaya Allah catat untuknya dengan setiap langkah kaki yang dia langkahkan ke majelis ilmu ibadah selama setahun. Satu langkah kaki dikasih pahala ibadah setahun. Masya Allah. Dan dia bersamaku, kata Nabi, di bawah aras. Dan barang siapa yang mendawamkan sholat berjamaah di bulan Ramadan, Allah Ta'ala berikan kepada dia dengan setiap rakaat, Allah berikan satu kota yang dipenuhi itu kota dengan nikmat-nikmat dari Allah. Barang siapa yang berbakti kepada kedua orang tuanya di bulan Ramadan, bukan hanya di bulan Ramadan ya, setiap hari memang kita harus berbakti sama orang tua, baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal. Ada cara-caranya berbakti kepada kedua orang tua yang sudah meninggal. Menziarahi kuburnya tiap hari Jumat. Tak lupa mendoakan mereka. Kirim Fatihah kepada mereka, apalagi sampai mimpi wong tua, berarti kita bangun kirim Fatihah. Barang siapa yang berbakti kepada kedua orang tuanya di bulan Ramadan, niscaya dia akan mendapatkan pandangan Allah, pandangan rahmat dari Allah. Dan tidaklah seorang istri menuntut ridho suaminya, mencari ridho suaminya dengan melakukan hal-hal yang disenangi oleh suaminya,
di bulan Ramadan kecuali istri tersebut memperoleh pahala seperti pahalanya Sayyidatuna Maryam, memperoleh pahala seperti pahalanya Sayyidatuna Asia, yang mana kedua wanita hebat, wanita suci ini adalah akan menjadi kedua istrinya Nabi Muhammad SAW di dalam surga. Kalau ada pertanyaan kenapa ya Asia ini jadi istrinya Fir'aun, walaupun pas diajak bergaul itu Allah selamatkan Asia dan Allah kirim setan atau siapa atau babi, entah ada beberapa pendapat yang menyerupai wajahnya seperti wajah Asia. Jadi yang disetubuhi oleh Fir'aun itu adalah bukan Asia yang asli, tetap suci itu Asia, Sayyidatuna Aisyah yang akan menjadi istri Nabi Muhammad SAW di surga. Itu Sayyidatuna Asia itu sudah beriman kepada Allah, beriman kepada Nabi Musa. Fir'aun banyak istri. Melihat Asia, dia pengen menjadikan Asia sebagai istri. Tapi Sayyidatuna Asia tidak galak jadi istri Fir'aun. Tapi diancam oleh Fir'aun. Kalau tidak galak, keluarga kau aku bunuh oleh. Ya, karena untuk menyelamatkan keluarga kan, terpaksalah Asia galak diperistri oleh Fir'aun. Itu asal usulnya, bukannya galak-galak baik itu Sayyidatuna Asia menjadi istrinya Fir'aun. Itu sebabnya. Dan barang siapa yang mengabulkan hajat saudaranya Muslim di bulan Ramadan, niscaya Allah kabulkan untuknya 1000 hajat di hari kiamat nanti. Masya Allah. Ini. Jadi intinya banyak-banyak beramal, lakukanlah bermacam-macam amal di bulan Ramadan. Karena banyak amal-amal yang pahalanya dilipat gandakan oleh Allah di bulan Ramadan. Kita sholat sunnah seperti kita sholat wajib. Kita sholat wajib seperti kita melakukan sholat wajib sebanyak 70 kali. Masya Allah. Belum lagi haji majlis taklimnya, belum lagi baca Qur'annya, belum lagi baca zikirnya, belum lagi baca sholawatnya, belum lagi istighfarnya, belum lagi sodakohnya, apalagi sodakoh ya kepada memberi bukaan kepada orang yang berpuasa. Belum lagi kaget di bulan Ramadan ada satu malam yang disebut Lailatul Qadar, khairum min alfi syahr. Insyaallah. Sampai-sampai Nabi nyuruh umatnya untuk mencari Lailatul Qadar. Sampai-sampai Nabi sendiri yang mempraktekkan mencari Lailatul Qadar. Sampai-sampai Nabi tidak tidur di 10 terakhir Ramadan. Tidak tidur sama sekali. Kalau sebelum datang 10 Ramadan, 10 terakhir Ramadan beliau tidur. Tapi pas datang 10 akhir Ramadan beliau mengencangkan intinya, mengencangkan sarungnya, menyingsingkan lengan baju, alias maksudnya beliau semangat, tidak tidur sama sekali untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Dan beliau mempraktekkan dan menyuruh umatnya untuk mencari Lailatul Qadar, terutama di 10 di malam-malam ganjilnya, karena luar biasa Lailatul Qadar itu. Sampai-sampai malaikat-malaikat seluruhnya, malaikat penghuni Sidratul Muntaha turun penuh ini permukaan bumi dengan malaikat-malaikat tersebut. Jadi kalau dibanding-bandingkan, kebaikan banyak di malam itu. Sampai-sampai Allah tidak nurutkan bala, yang Allah turunkan hanya nikmat. Padahal tiap malam Allah turunkan nikmat, Allah turun bala. Tapi malam Qadar Allah turunkan hanya nikmat saja, karunia. Tidak Allah turunkan bala, musibah. Bahkan andai kata ada seorang kafir, sepasang orang kafir berhubungan badan, maka tidak akan menjadi anak, karena kemuliaan Lailatul Qadar. Ma'asyiral hadirin wa kafatil mustamin, hafizana wa hafizakumullah. Dari Ibnu Abbas, dari Nabi Muhammad SAW, terakhir hadis yang kami akan sampaikan ini, idza kana awwalu yaumin min Ramadan habbat rihun min tahtil arsy yuqalu laha al-muthira wa tataharraku awraqa asjaral jannah wa yasma'u min dzalika sodan lam yasma'is sami'un ahsana minhu
Fatanzurul hurul in ila dzalika faqulna Allahumma ij'al lana fi syahri min ibadika azwajan fama min abdin shoma ramadan illa zawwajallahu ta'ala zaujatan min tilkal hur fil khaymah kama qala Allah ta'ala fi kalamihil qadim hurum maqsuratun fil khiyam wala kulli hawra minhunna sab'una hullah laysat ala launin wahidin wa likulli imra'atin sarirun min yaqutatin hamra mansujun bidurri wa ala kulli sarin sab'una firasyan wa sab'una ma'idatan min alwani ta'am wa hadha liman shoma ramadan siwa ma umila minal hasanat. Dari Ibnu Abbas dari Nabi SAW beliau bersabda, apabila datang malam hari pertama dari bulan Ramadan itu angin berhembus dari bawah arsy. Disebut angin itu adalah al-muthirah. Angin tersebut menggerak-gerakkan daun-daun pohon-pohon di surga. Terdengar suara dari angin tersebut yang mana orang-orang mendengar tidak pernah mendengar suara yang lebih bagus dari suara angin tersebut yang membuat daun-daun pohon-pohon surga bergoyang. Lalu bidadari-bidadari di dalam surga memandang ke arah itu. Mereka berkata, mereka berdoa kepada Ya Allah, jadikanlah untuk kami di bulan ini jadikanlah untuk kami suami-suami dari hamba-hambamu di bulan ini. Bahkan bidadari minta diberi suami-suami di bulan Ramadan. Maka tidak ada seorang hamba yang berpuasa di bulan Ramadan kecuali Allah Ta'ala menikahkan seorang dari bidadari tersebut di dalam kemah, di dalam tenda. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman di dalam kalamul qadim, hurum maksuratun fil khiyam. Bidadari-bidadari yang tersembunyi di dalam kemah-kemah. Wa ala kulli hawra minhunna. Setiap bidadari dari bidadari tersebut memiliki memakai 70 busana yang warnanya tidak satu jenis, bermacam-macam warna. Setiap bidadari memiliki ranjang yang terbuat dari batu yakut permata merah delima yang ditaburi dengan mutiara. Dan setiap ranjang ada 70 kasur dan 70 hidangan yang beraneka ragam makanan. Dan ini semua untuk orang yang berpuasa di bulan Ramadan, selain dari apa yang dia amalkan dari kebaikan. Makanya kita di bulan Ramadan ini sambut Ramadan dengan beraneka ragam amal ibadah, amal soleh, bukan beraneka ragam jenis makanan dan minuman. Kita ini mungkin sudah tradisi dari bapak moyang gitu, dari bapak gitu. Kalau Ramadan datang, pastilah yang terhidang itu macam-macam, tekwan, pempek, macam-macam yang tadinya ndak kate jarang ada, pas bulan Ramadan metu kalau beraneka ragam makanan, padahal yang diinginkan beraneka ragam amal soleh. Harusnya diubah ya. Hadza ma'akum, mudah-mudahan apa yang kami sampaikan bermanfaat. Hadza ma'akum wa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah. Nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah. Nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah. Nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad fil awwalin wal akhirin fil alamin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu, arinal batila batilan warzuqna ijtinaba. Wala taj'alna mushtabihan fanattabi'al hawa wajal hawa natabal lima ja'a bi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ja'alna fi hadha syahril karim minas su'ada'il maqbulin wa la taj'alna minal ashqa'il makrudin wa khtim bis solihati amalana ya rabbal alamin.
Rabbana taqabbal minna sholatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa khusyu'ana wa tadarru'ana wa ta'budana wa tilawatana al-Qur'anil karim wa ta'limana wa ta'allumana wa hudurana li majalisil ilmi wa majalisil khair wa tamim taksirana ya Allah ya Allah ya Allah ya Rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi wasallam subhanaka bil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad 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 sallallahu